Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan setiap aktivitasnya dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Burung Ilmu kali ini akan memberikan informasi terkait dengan penyebab C hasil pada pemilihan umum tahun 2024 salah atau tidak connect. Ada apa saja? Yang pertama perlu saya sampaikan terkait dengan rumus umum C hasil. Nah, teman-teman, KPPS harus memahami bahwa jumlah pengguna hak pilih ini harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan. Harus sama juga dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Jadi ketiga komponen ini harus sama, teman-teman. Jumlah pengguna hak pilih, jumlah surat suara yang digunakan, jumlah surat suara sah dan tidak sah ini harus sama jumlahnya. Jika berbeda, maka C hasil dinyatakan salah. Nah, ini teman-teman, jumlah pengguna harus sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan harus sama dengan jumlah seluruh suara sah dan tidak sah. Kalau jumlah pengguna hak pilih 222, kemudian jumlah surat suara digunakan 222, maka jumlah suara sah dan tidak sah juga harus 222. Kemudian kesalahan pencatatan pengguna hak pilih. Yang pertama, kesalahan pencatatan daftar hadir. Pemilih satu kolom, salah kolom tanda tangan, tapi tidak dikoreksi atau diperbaiki KPPS. Yang kedua, pemilih yang sudah tanda tangan daftar hadir, tapi tidak jadi menggunakan hak pilih. Nah, ini daftar hadirnya tidak diperbaiki, maka C hasil juga akan salah pengguna hak pilihnya. Langkah yang tepat adalah ketika pemilih yang sudah tanda tangan daftar hadir tapi tidak jadi menggunakan hak pilihnya, misalnya izin keluar tapi sampai jam 13 tidak kembali, maka daftar hadirnya diperbaiki dengan cara dicoret pas di nama pemilih yang bersangkutan. Pemilih tidak tanda tangan daftar hadir tapi menggunakan hak pilih. Ini perlu kejelian dari teman-teman KPPS. Setiap pemilih yang datang, pastikan sudah menandatangani daftar hadir. Jangan sampai ada pemilih yang terlewat tidak menandatangani daftar hadir. Maka ini nanti ada kesalahan pencatatan pada pengguna hak pilih. Kemudian kesalahan pencatatan data surat suara. Nah, yang pertama, jumlah surat suara yang diterima salah hitung oleh KPPS. Maka nanti ketika pembukaan kotak suara, teman-teman harus membuka kotak suara satu persatu mulai dari Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Hitung setiap kotak surat suara yang diterima. Dihitung dengan betul, jangan sampai teman-teman KPPS salah menghitung surat suara. Kemudian jumlah surat suara yang diterima ini dicatat berdasarkan rumus DPT plus 2% dari DPT, meskipun tidak sesuai dengan jumlah real. Kemudian surat suara rusak dan keliru coblos, digabung jumlahnya dengan suara tidak sah. Nah, misalnya ada surat suaranya rusak, waktu penghitungan ada rusak, ya, maka ini digabung jumlahnya dengan suara tidak sah, maka ini salah. Jangan sampai digabung, teman-teman, ya. Surat suara rusak dan keliru coblos itu harus dipisah dengan jumlah surat suara tidak sah, harus dipisah, jangan sampai digabung. Yang poin kedua juga tadi, jangan sampai lupa, yang dicatat dalam C hasil itu merupakan jumlah surat suara yang real diterima. Nah, ya, yang real diterima. Jadi jangan menghitung DPT plus 2%, jangan, tapi catat saja surat suara yang real Bapak Ibu KPPS atau teman-teman KPPS terima. Kemudian itu, ya, jangan sampai lupa. Kemudian faktor kesalahan jumlah suara sah dan tidak sah. 1. Pencatatan tally atau C hasil atas suara sah dan tidak sah
tidak sama jumlahnya dengan surat suara yang dibacakan ketua KPPS. Ini kejelian dari KPPS 6 dan 7 yang akan mencatat tally. Ya, jadi teman-teman, yang mencatat tally itu ada 2 KPPS. Harus fokus, jangan sampai terjadi kesalahan pencatatan antara yang dibacakan ketua KPPS dengan yang dicatat oleh KPPS 6 dan 7. Kemudian ada surat suara yang tidak dimasukkan ke dalam kotak, dibawa pulang pemilih. Nah, ini teman-teman KPPS juga ini KPPS 4 ya kalau tidak salah ya. Ini harus teliti, harus teliti. Pastikan setiap pemilih atau semua pemilih sudah memasukkan surat suara ke dalam kotak sesuai dengan warnanya. Nah, ini kejelian dari teman-teman KPPS. Pemilih salah memasukkan surat suara ke dalam kotak yang seharusnya. Nah, jangan sampai terjadi juga teman-teman. Ya, pastikan pemilih memasukkan kotak sesuai dengan warnanya. Kemudian surat suara diberikan ganda. Ini kesalahan fatal, maka akan terjadi 2 suara nanti jika surat suara diberikan ganda. Misalnya surat suara presiden double, maka nanti dia masukkan 6 nih ya, atau 5 tapi ada yang double, ada yang tidak dapat. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kemudian jumlah surat suara diberikan tidak sesuai dengan jumlah hak pilih. Misalnya pemilih DPT hanya diberi 4 suara. Nah, maka yang betul itu pemilih DPT mendapatkan 5 surat suara. DPK mendapatkan 5 surat suara. Kemudian DPTB ini disesuaikan dengan dari mana dia datang dan menggunakan hak pilihnya. Nah, ini nanti ada dalam formulir pindah memilih, sudah jelas di situ. Kemudian surat suara untuk DPR dan DPRD dihitung 2 nilai. Ya, jangan sampai terjadi ya teman-teman ya. Oke, demikian teman-teman, mudah-mudahan dengan video ini dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pencatatan C hasil, sehingga tidak menghambat pekerjaan teman-teman sebagai anggota KPPS. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.